Akibat menyerap esensi kekuatan dari puluhan kaisar agung secara berlebihan, energi spiritual di dalam tubuh Ningtian mendadak berontak liar dan mencoba mengambil alih kesadarannya. Melihat kondisi tersebut, Elder Tianbao dan Tetua Agung dilanda kepanikan luar biasa. Mereka sangat menyadari bahwa jika kekuatan mengerikan Ningtian sampai berbalik menjadi bumerang dan menyerang pihak mereka sendiri, maka sama sekali tidak akan ada satu orang pun di sana yang sanggup menghentikan amukannya. Namun di tengah krisis itu, dengan pandangan batinnya, Tetua Agung samar-samar merasakan bahwa pergolakan ekstrem di tubuh sang patriark ini sebenarnya merupakan tanda-tanda awal menuju sebuah proses penerobosan kultivasi. Tepat saat kesadaran Ningtian mulai goyah, antarmuka notifikasi sistem muncul dan memberikan sebuah notifikasi. Sistem memberitahukan bahwa keterkejutan massal dari semua orang di medan pertempuran telah memberinya sebuah hadiah berupa skill konversi Dewa Iblis, sebuah artefak yang memiliki kemampuan magis untuk menyerap dan mengubah sebagian besar kekuatan liar Dewa Iblis menjadi energi milik Ningtian sendiri. Berkat intervensi tepat waktu dari hadiah sistem itu, Ningtian akhirnya mampu memberikan perlawanan mental terhadap energi gelap yang nyaris menguasai kewarasannya. Di saat yang sama, artefak Pagoda Iblis Putu juga ikut bereaksi. Merasakan tuannya sedang berada di ambang batas kehilangan kendali, pagoda tersebut memancarkan lonjakan energi pelindung yang terus-menerus ditransfer ke dalam tubuh Ningtian untuk membantunya menekan aura liar tersebut. Proses perlawanan batin dan fisik yang sangat menguras tenaga itu membuat Ningtian mencapai batas kelelahannya. Tubuhnya seketika terkulai lemas, ia jatuh pingsan dan tubuhnya meluncur turun dari ketinggian langit. Menyaksikan kejadian itu, Lu Wuking yang sejak tadi sangat mengkhawatirkan kondisi suaminya langsung melesat secepat kilat. Sambil berteriak memanggil nama Ningtian, ia menerjang ke bawah dan berhasil menangkap tubuh suaminya yang tak sadarkan diri tepat sebelum membentur permukaan tanah. Dengan raut wajah yang sangat panik, Lu Wuking segera mendarat sambil menggendong erat tubuh Ningtian. Lu Wuking lalu membaringkan suaminya dengan hati-hati di atas tanah. Elder Tianbao dan Zhu Yuan buru-buru berlari menghampiri mereka, dengan cemas menanyakan kondisi sang patriark. Berusaha tetap tenang, Lu Wuking menjelaskan bahwa Ningtian saat ini murni hanya kelelahan akibat pertarungan dan sangat membutuhkan istirahat yang cukup agar tenaganya bisa cepat pulih. Mengambil alih komando, Lu Wuking memberikan perintah tegas kepada Tetua Agung. Ia menginstruksikan Tetua Agung untuk menangani seluruh sisa urusan di medan perang dan memberikan wewenang mutlak untuk membantai tanpa ampun siapapun yang masih berani membangkang terhadap sekte iblis surgawi. Sementara itu, untuk seluruh sekutu yang telah mempertaruhkan nyawa membantu mereka hari ini, Lu Wuking memerintahkan agar mereka diberikan fasilitas untuk beristirahat dan menetap sementara di wilayah sekte. Setelah memberikan instruksi tersebut, Lu Wuking langsung melesat terbang membawa tubuh Ningtian menuju tempat yang lebih sunyi dan tertutup, meninggalkan seluruh kerumunan di area pertempuran. Lu Wuking membawa suaminya menuju area danau penyembuhan rahasia milik sekte. Ia dengan lembut merendam tubuh Ningtian ke dalam air magis tersebut. Sambil terus memperhatikan wajah suaminya yang pucat, Lu Wuking bergumam dengan nada cemas, mempertanyakan dari mana sebenarnya asal-usul energi iblis misterius yang bersarang di tubuh Ningtian ini. Tanpa ragu, ia mulai memusatkan dan menyalurkan aura spiritual tingkat tingginya ke dalam tubuh Ningtian, berusaha keras untuk menetralisasi dan membersihkan sisa-sisa energi iblis tersebut. Sayangnya, seluruh usahanya terbukti sia-sia. Bahkan kekuatan murni dari seorang ahli sekelas Kaisar Agung sekalipun ternyata sama sekali tidak mampu membersihkan energi iblis yang rupanya telah melebur dan menyatu kuat dengan jalur meridian tubuh Ningtian. Satu-satunya hal yang bisa membuat Lu Wuking sedikit bernapas lega adalah fakta bahwa energi kehidupan Ningtian sendiri sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau melemah. Tak menyerah, Lu Wuking terus memaksakan diri menyalurkan aura spiritualnya untuk mempercepat proses pemulihan. Namun ia segera menyadari bahwa metode tersebut sangat tidak efektif. Menyadari kebuntuannya, Lu Wuking duduk merenung di tepi kolam, memeras otak mencoba mencari cara medis lain yang sekiranya mampu menyelamatkan dan memulihkan kondisi suaminya.
Sementara tubuh fisiknya berendam di kolam, jiwa Ningtian ternyata sedang ditarik dan terperangkap di dalam dimensi lantai pertama pagoda iblis Putu. Di sana, notifikasi sistem memberikan laporan bahwa kekuatan iblis liar yang sebelumnya berontak di dalam tubuh fisiknya, kini secara utuh telah berhasil dijinakkan dan dikonversi menjadi miliknya sepenuhnya berkat efek dari skill konversi Dewa Iblis. Berdasarkan laporan itu, Ningtian mulai menyusun asumsi. Ia menduga bahwa tepat saat ia mengaktifkan skill tersebut, sistem pagoda iblis Putu merespons lonjakan energi iblis di dalam tubuhnya dan langsung menargetkannya untuk ditekan, yang menjelaskan mengapa dimensi lantai pertama pagoda ini sekarang terlihat jauh lebih gelap dan berbeda dari saat pertama kali ia memasukinya. Merasa urusannya sudah selesai, Ningtian bertanya kepada sistem apakah jiwanya sudah diizinkan untuk kembali ke dunia nyata. Namun sistem melarangnya. Sistem menahan kesadaran Ningtian di dalam dimensi pagoda dan memaksanya untuk menunggu hingga masa durasi aktif dari skill Dewa Iblis itu benar-benar habis sepenuhnya sebagai langkah pencegahan agar insiden hilangnya kendali seperti sebelumnya tidak terulang kembali. Karena dipaksa menunggu, Ningtian memutuskan untuk memanfaatkan waktu tersebut dengan berlatih di dalam pagoda iblis Putu guna meningkatkan batas kekuatannya sebelum ia keluar. Dengan menggenggam erat pedangnya, Ningtian memerintahkan sistem untuk memaksimalkan efek penyerapan dari skill konversi Dewa Iblis. Ia langsung bergerak membantai habis-habisan setiap manifestasi energi bayangan iblis yang bergentayangan di dimensi tersebut. Setiap kali ia berhasil menebas dan melenyapkan satu bayangan, secara otomatis energi murni dari sosok tersebut langsung dikonversi dan diserap menjadi tambahan kekuatan fisiknya. Memahami mekanisme menguntungkan ini, Ningtian menyeringai dan bersumpah akan membantai seluruh bayangan iblis di tempat itu tanpa sisa. Sambil Ningtian sibuk melancarkan tebasan brutalnya di alam spiritual, di dunia nyata, situasi politik pasca perang mulai stabil. Lo Wuking tampak sedang sibuk mendengarkan laporan kemajuan dari Tetua Agung. Laporan itu menyampaikan berita baik bahwa sebagian besar armada pasukan di seluruh benua Tianling kini telah menyerah tanpa syarat dan tunduk sepenuhnya di bawah kekuasaan sekte iblis surgawi. Namun, masih ada beberapa kelompok faksi kecil yang bersikap keras kepala dan secara diam-diam mereka mulai menyebarluaskan rumor palsu yang mengatakan bahwa sang Patriark Ningtian saat ini sedang sekarat dan terluka sangat parah. Mendengar adanya bibit pemberontakan tersebut, Lu Wuking dengan tegas langsung memerintahkan Tetua Agung untuk memburu dan menghabisi seluruh kelompok yang masih berani menyebar hoaks tersebut. Tepat setelah memberikan perintah itu, kedatangan seseorang memecah ketegangan. Ratu Yauchi berjalan menghampiri dengan senyum anggun, menyapa Lu Wuking dan memuji bahwa reputasi kehebatan sang permaisuri sekte iblis surgawi kini telah menyebar luas ke seluruh penjuru domain. Lu Wuking tampak sangat senang menyambut kedatangan sahabatnya yang akhirnya telah keluar dari masa pengasingan penyembuhannya. Ratu Yauchi menjelaskan bahwa sesaat setelah formasi segel perlindungan di Tanah Suci Kolam Roh resmi diangkat, ia langsung bergegas melakukan perjalanan ke markas sekte ini karena sangat ingin bertemu dan melihat langsung kondisi Ningtian. Mendengar nama suaminya disebut, raut wajah Lu Wuking yang tadinya cerah seketika berubah menjadi sangat lesu. Ia menundukkan kepalanya dalam diam, lalu dengan gerakan isyarat ia meminta Ratu Yauchi untuk mengikutinya. Sambil berjalan menuju area penyembuhan, Lu Wuking menceritakan seluruh kronologi kejadian secara jujur kepada Ratu Yauchi. Ia membeberkan kondisi Ningtian yang sudah cukup lama terbaring koma pasca pertempuran besar melawan aliansi ortodok dan mengeluhkan betapa semua usahanya untuk membersihkan sisa energi iblis di dalam tubuh suaminya selalu berakhir sia-sia. Penjelasan itu membuat Ratu Yauchi mengerutkan kening kebingungan, mempertanyakan bagaimana mungkin ada konsentrasi energi iblis semurni itu yang bersarang di dalam tubuh seorang manusia. Lu Wuking melanjutkan penjelasannya yang suram, memaparkan bahwa energi iblis misterius itu sebelumnya sempat menyebar dan membentuk pola sebuah totem di sekujur tubuh Ningtian. Walaupun totem itu kini telah memudar dan menghilang, sisa jejak akar energinya masih tertinggal kuat. Namun Lu Wuking mencoba optimis, mencurigai bahwa kondisi koma ini mungkin merupakan fase di mana tubuh suaminya sedang melakukan proses pemulihan internal secara alami. Mendengar asumsi itu, Ratu Yauchi menarik kesimpulan logis
menyatakan bahwa jika seluruh jejak energi iblis itu pada akhirnya berhasil dihilangkan sepenuhnya, maka sang patriark seharusnya akan segera siuman dari komanya. Setibanya di danau penyembuhan, Ratu Yauci langsung melangkah mendekat dan mulai menyentuh perlahan titik-titik vital di tubuh Ningtian untuk memeriksa kondisinya secara langsung. Di sisinya, Lu Wuking memandang dengan ragu, mengaku bahwa ia sendiri pun belum bisa memastikan apakah suaminya akan terbangun atau tidak setelah energi iblis itu hilang, dan menyadari bahwa semua harapan itu masih sebatas kemungkinan yang belum terbukti kebenarannya. Setelah selesai memeriksa, kebingungan Ratu Yauci justru semakin menjadi-jadi. Ia menegaskan bahwa fungsi organ dan tanda kehidupan Ningtian sama sekali tidak sedang berada dalam kondisi bahaya, sehingga ia sangat tidak mengerti alasan medis apa yang membuat pemuda ini masih belum sadarkan diri. Melihat pria yang disukainya terbaring lemas tak berdaya, sifat iseng Ratu Yauci tiba-tiba muncul. Pikiran akalnya mulai membayangkan berbagai ide aneh untuk memanfaatkan situasi tersebut demi menyentuh dan melakukan apapun yang ia mau pada tubuh Ningtian. Namun niat terselubungnya itu dengan cepat digagalkan oleh Lu Wuking. Sang istri pertama itu langsung membentak dan memperingatkan Ratu Yauci dengan tatapan tajam agar perempuan itu tidak berani macam-macam terhadap tubuh suaminya. Ditegur seperti itu, Ratu Yauci langsung mengerucutkan bibirnya dan mengomel, mengatai Lu Wuking sebagai perempuan yang sangat pelit. Mengembalikan fokus pada masalah utama, Ratu Yauci mulai berspekulasi secara serius. Ia menduga bahwa saat ini jiwa patriark Ningtian mungkin sedang terjebak dan berjuang keras sendirian di alam bawah sadar untuk menyingkirkan energi iblis tersebut. Oleh karena itu, Ratu Yauci mengusulkan sebuah ide, mengajak Lu Wuking untuk mencari cara membantunya dari luar guna mempercepat proses pembersihan energi tersebut. Lu Wuking menghela napas putus asa, mengakui bahwa ia sudah kehabisan akal karena ia telah mencoba berbagai macam metode yang ia ketahui, namun hasilnya tetap nihil. Mendengar keputusasaan sahabatnya, Ratu Yauci tersenyum penuh arti. Ia menyatakan bahwa mungkin saja semua metode konvensional yang Lu Wuking lakukan selama ini memang salah, dan ia lalu menawarkan diri untuk memberitahukan sebuah metode pengobatan rahasia yang ia yakini pasti bisa membantu sang patriark. Ratu Yauci mencondongkan tubuhnya dan mulai membisikkan detail metode pengobatan rahasia tersebut tepat ke telinga Lu Wuking. Sesaat setelah mendengar bisikan itu, mata Lu Wuking terbelalak kaget dan seluruh wajahnya langsung memerah merona menahan rasa malu. Dengan suara lantang karena syok, Lu Wuking berteriak memprotes usulan tersebut, mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah metode yang mengharuskan mereka memberikan pijatan ke seluruh tubuh secara intens dan intim bisa dianggap sebagai metode penyembuhan, dan menilainya sebagai ide yang sangat absurd. Namun Ratu Yauci dengan tenang terus meyakinkan Lu Wuking, menegaskan bahwa itu adalah metode penyembuhan sirkulasi energi spesial yang diwariskan langsung secara turun-temurun di tanah suci kolam roh. Lu Wuking tampak masih sangat ragu dan bimbang untuk melakukan praktik pengobatan yang terkesan sangat tidak pantas tersebut. Namun Ratu Yauci tidak menyerah, ia terus membujuk dan memanipulasi emosi Lu Wuking dengan mengingatkan bahwa semua pengorbanan ini murni dilakukan semata-mata demi menyelamatkan nyawa pria yang sama-sama mereka cintai. Sambil berbicara untuk menunjukkan keseriusannya, Ratu Yauci tanpa ragu mulai melepaskan helaian pakaiannya satu persatu. Melihat tekad dan dedikasi sahabatnya, pertahanan rasa malu Lu Wuking akhirnya runtuh. Demi kesembuhan suaminya, ia memaksakan diri menyetujui metode gila tersebut, melepaskan pakaiannya, dan perlahan naik menduduki pundak Ningtian untuk mulai memijat titik-titik meridian di area atas. Sementara Ratu Yauci mengambil alih tugas untuk memberikan terapi pengobatan di bagian bawah tubuh Ningtian. Di bawah alam sadarnya, ekspresi wajah Ningtian mulai menunjukkan tanda-tanda rileks seolah sedang menikmati proses terapi dari kedua istrinya. Dan secara fisik ia perlahan mulai memberikan reaksi pergerakan dari status komanya yang panjang. Di saat tubuh aslinya sedang dimanjakan, jiwa Ningtian di dalam pagoda masih sibuk melancarkan pembantaian besar-besaran terhadap aura iblis. Dengan menggunakan teknik destruktif tingkat tingginya yang bernama telapak dipain angin dan guntur, Ningtian memusnahkan semua musuhnya. Hanya dengan melesatkan satu kali serangan teknik itu saja, seluruh bayangan iblis yang mengepungnya langsung tersapu bersih dan rata dengan tanah.
Pertarungan di dimensi itu pun berakhir dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, notifikasi sistem muncul dan memberitahukan bahwa durasi batas waktu penggunaan dari skill Dewa Iblis akhirnya telah resmi berakhir. Bersamaan dengan notifikasi itu, efek fitur penyerapan 1000 kali lipat dari sistem langsung diaktifkan secara otomatis. Seluruh kumpulan energi iblis murni yang tadi berhasil dikalahkan oleh Ningtian seketika dikonversi dan disedot dengan kecepatan luar biasa, langsung merasuk dan memperkuat kapasitas laut spiritual di dalam jiwa Ningtian. Lonjakan energi yang masif itu kembali memicu notifikasi sistem, yang kali ini memberikan ucapan selamat karena kultivasi Ningtian telah sukses mendobrak batas dan mencapai tahap celestial bintang 9. Selain peningkatan level dasar, sistem juga melaporkan bahwa seluruh pemahaman teknik bertarungnya, mulai dari dao pedang, tinju iblis, hingga manipulasi ruang hampa dan yang lainnya, kini telah disempurnakan hingga mencapai batas maksimal pencerahan. Ningtian tersenyum sangat lebar dan merasa luar biasa senang atas pencapaian fantastis ini, menyadari bahwa ia kini hanya tinggal berjarak setengah langkah lagi untuk bisa resmi melangkah masuk ke alam legendaris Kaisar Agung. Di tengah euforia tersebut, notifikasi sistem kembali muncul membawa sebuah peringatan medis. Sistem melaporkan bahwa saat ini masih ada sedikit sisa jejak totem energi iblis yang menempel kuat di permukaan tubuh fisik aslinya, dan sistem sangat menyarankan agar Ningtian segera melakukan tindakan pembersihan secara menyeluruh. Laporan itu membuat Ningtian mengerutkan kening kebingungan. Ia baru menyadari bahwa penggunaan skill Dewa Iblis ternyata meninggalkan efek samping berupa jejak residu energi gelap di tubuhnya. Ia segera menanyakan kepada sistem mengenai potensi bahaya atau efek samping apa yang bisa ditimbulkan oleh sisa totem tersebut. Sistem menjawab dengan tegas bahwa efek samping dari sisa energi itu akan menjadi sangat destruktif bagi fisiknya dan mewajibkan Ningtian untuk secepatnya mengambil tindakan pembersihan. Namun ketika Ningtian menanyakan metode apa yang harus digunakan, sistem yang menyebalkan itu dengan santai malah menyuruh Ningtian untuk memutar otak dan mencari cara penyembuhannya sendiri. Mengingat urgensi peringatan itu, Ningtian tidak ingin menghabiskan waktunya berdiam diri dan berpikir di dalam dimensi pagoda. Ia memutuskan bahwa untuk saat ini prioritas utamanya adalah segera keluar dan kembali ke dunia nyata. Sangat sadar bahwa Lu Wuking di luar sana pasti sedang setengah mati mengkhawatirkan keselamatannya. Tanpa membuang waktu, Ningtian langsung bergegas memindahkan kesadarannya kembali ke tubuh aslinya. Singkat cerita, kesadaran Ningtian kembali tepat ketika situasi terapi di kolam penyembuhan sedang berlangsung. Saat itu, Ratu Yauchi dan Lu Wuking rupanya telah bertukar posisi pijatan. Ratu Yauchi kini bertugas menerapi bagian atas tubuh Ningtian, sementara Lu Wuking fokus memijat bagian paha dan kaki suaminya. Posisi terapi itu membuat wajah dan kepala Ningtian tersandar lemas dan terhimpit erat tepat di bagian dada Ratu Yauchi. Di bawah sana, Lu Wuking yang sedang memberikan pijatan mulai merasa ragu dan pesimis dengan metode yang disarankan sahabatnya ini. Ia mengeluhkan bahwa mereka sudah melakukan pijatan intens ini dalam waktu yang cukup lama, namun belum terlihat ada tanda-tanda perkembangan positif pada kondisi fisik suaminya. Lu Wuking mengusap peluh di dahinya, mengeluh bahwa ia bahkan sudah mandi keringat melakukan proses ini, namun hasilnya tetap nihil. Untuk menenangkan keraguan itu, Ratu Yauchi kembali meyakinkan Lu Wuking bahwa metode sirkulasi energi dari tanah suci kolam roh ini memiliki reputasi yang sangat terjamin, dan ia berjanji bahwa metode ini pasti akan berhasil membuat tubuh sang patriark kembali pulih. Lalu meminta Lu Wuking untuk sedikit lebih bersabar. Lu Wuking membalas dengan nada cemas, mengingatkan Ratu Yauchi secara sarkastis apakah sahabatnya itu tidak khawatir akan mencekik suaminya sampai mati jika ia terus-menerus menekan dan menghimpit wajah Ningtian sedalam itu di dadanya. Tepat pada detik itu, kesadaran Ningtian sepenuhnya kembali. Hal pertama yang ia rasakan adalah kesulitan bernapas yang luar biasa akibat pasokan oksigennya terhalang karena wajahnya terhimpit sangat erat di dada Ratu Yauchi. Dalam kepanikannya mencari napas, Ningtian mencoba untuk berteriak memprotes. Namun karena posisinya yang terkunci, suaranya hanya terdengar seperti geraman tertahan yang aneh. Mendengar dan merasakan adanya gerakan perlawanan fisik yang cukup intim di area dadanya, Ratu Yauchi terlonjak kaget. Lu Wuking yang juga menyadari gerakan tersebut segera mengingatkan Ratu Yauchi bahwa Ningtian sepertinya sudah benar-benar tersadar dari komanya. Anehnya, alih-alih melepaskan pelukannya, Ratu Yauchi yang entah karena
karena panik atau justru merasa semakin antusias, malah secara refleks semakin menekan dan mendekap erat kepala Ningtian ke dadanya. Karena terus-menerus kehabisan napas, Ningtian memaksakan diri meronta dan akhirnya berhasil berteriak keras dengan wajah yang sudah merah padam akibat kekurangan oksigen. Sambil terengah-engah, ia menggerutu di dalam hati, meratapi nasibnya yang baru saja keluar dari pertarungan mematikan di dalam pagoda iblis Putu, namun langsung disuguhkan dengan situasi penyiksaan yang sangat memalukan ini. Begitu bisa mengatur napasnya, Ningtian langsung mengomeli kedua istrinya, menuntut penjelasan mengenai hal gila apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan, dan menelanjangi tubuhnya di saat ia sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Menjawab omelan itu, Lu Wuking mendekatkan tubuhnya dan dengan nada lembut beralasan bahwa semua sentuhan ini murni merupakan upaya putus asa mereka untuk mencoba mengobati kondisi Ningtian menggunakan metode rahasia dari Tanah Suci Kolam Roh. Menyambung alasan tersebut, Ratu Yauci dengan santai menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang dalam proses memberikan pijatan stimulasi ke seluruh titik vital tubuh Ningtian dengan tujuan agar sirkulasi peredaran darah serta aliran energi Qi di dalam tubuh suaminya bisa kembali lancar. Mendengar penjelasan medis namun canggung itu, wajah Ningtian semakin merah merona. Ia memprotes dengan nada kebingungan, menanyakan mengapa jika memang itu hanya pengobatan, mereka harus melakukannya tanpa busana di tempat terbuka seperti ini, dan mempertanyakan apakah memang tidak ada alternatif pengobatan lain yang lebih normal. Lu Wuking menjawab dengan nada sendu, beralasan bahwa karena suaminya sudah terlalu lama tidak kunjung siuman, ia menjadi sangat ketakutan akan terjadi komplikasi fatal pada tubuh suaminya. Ia memaparkan logikanya bahwa daripada hanya berdiam diri, meratapi keadaan tanpa mengambil tindakan apapun, maka ia pikir sama sekali tidak ada salahnya mencoba mempertaruhkan segalanya pada metode pijat tersebut. Sambil tersenyum menggoda melihat wajah suaminya yang tersipu malu, Ratu Yauci memuji efektivitas idenya, menyatakan bahwa terbukti secara nyata bahwa metodenya tersebut 100% sukses membangunkan Ningtian. Dengan nada memancing, ia kemudian balik bertanya, apakah sang patriark ternyata tidak menyukai bentuk pelayanan pengobatan intensif yang baru saja mereka berikan. Mendapat pertanyaan menjebak itu, sifat nakal Ningtian langsung kembali. Tiba-tiba saja ia tersenyum lebar dan secara agresif langsung merangkul kedua perempuan cantik itu ke dalam pelukannya. Dengan percaya diri, ia menyatakan bahwa tentu saja ia sangat menikmati pengobatan tersebut. Hanya saja ia mengeluhkan tekanan dari pelukan Ratu Yauci tadi sedikit terlalu erat, hingga nyaris membuatnya mati lemas karena sulit bernapas. Untuk menebus rasa khawatirnya, Ningtian lalu membesarkan suaranya, mendeklarasikan bahwa karena kedua istrinya itu telah bersusah payah mengeluarkan tenaga demi membantunya, maka sekarang sudah menjadi kewajibannya untuk berterima kasih dan membalas budi pelayanan mereka dengan cara yang paling tepat. Singkat cerita, Ningtian akhirnya menghabiskan waktu selama 4 jam penuh untuk membalas budi dan bermesraan secara bergantian dengan Ratu Yauci dan Lu Wuking di kolam tersebut. Setelah rentetan aktivitas fisik yang sangat menguras tenaga itu selesai, Ningtian tampak terduduk dengan napas yang sedikit terengah-engah dan terlihat lumayan kelelahan menghadapi keagresifan kedua perempuan luar biasa di sampingnya. Di tengah waktu istirahat itu, Lu Wuking tiba-tiba menunjuk ke arah perut suaminya dengan tatapan cemas dan menanyakan mengenai asal-usul tanda aneh yang tercetak di kulit Ningtian tersebut. Berusaha menutupi kepanikan, Ningtian menjawab santai bahwa tanda itu bukanlah luka yang serius, melainkan hanya efek samping berupa jejak residu dari sisa energi iblis yang ia gunakan saat pertarungan sebelumnya. Tanda yang menjadi perhatian Lu Wuking itu berwujud sebuah simbol totem hitam pekat yang terukir jelas di area perut Ningtian. Berniat untuk memeriksa, Ratu Yauci secara perlahan mengulurkan tangannya dan mengusap simbol tersebut. Tepat saat jarinya bersentuhan dengan kulit, Ningtian tiba-tiba mengerang keras dan merintih kesakitan, beralasan bahwa sentuhan itu memicu sisa energi iblisnya untuk kembali bereaksi dan menyerang sistem sarafnya. Reaksi kesakitan yang dramatis itu kontan membuat Lu Wuking dilanda kepanikan luar biasa. Ratu Yauci juga ikut kebingungan dan merasa bersalah.
tidak mengerti mengapa sentuhannya bisa memicu reaksi seburuk itu, padahal ia bisa menjamin bahwa ia sama sekali tidak menggunakan atau menyalurkan energi spiritual apapun saat menyentuh kulit suaminya. Namun kepanikan kedua perempuan itu sebenarnya murni karena mereka telah tertipu. Erangan kesakitan itu hanyalah akal-akalan dan kepura-puraan akting dari Ningtian belaka. Untuk memuluskan modus nakalnya, Ningtian menambahkan kebohongan medis, menyarankan bahwa jika kedua istrinya bersedia menggosok dan memijat-mijat lembut secara bersamaan di area perutnya tersebut, maka rasa sakit akibat reaksi energi iblis itu pasti akan berangsur-angsur mereda dan menghilang. Sangat polos dan sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya, Luwu King menelan bulat-bulat kebohongan tersebut dan menganggap perkataan Ningtian sebagai sebuah diagnosis kebenaran. Tanpa ragu, ia langsung memohon bantuan Ratu Yauci agar mereka berdua segera mengelus dan memijat area perut tersebut bersama-sama demi meringankan penderitaan suami mereka. Melihat kekompakan dan kepolosan kedua istrinya yang sedang sibuk memijat perutnya, Ningtian tidak sanggup lagi menahan tawanya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Sebuah reaksi yang sukses membuat Luwu King dan Ratu Yauci menghentikan pijatan mereka dan saling menatap dengan penuh kebingungan. Sambil terus tertawa puas, Ningtian bergumam memuji nasib baiknya, merasa betapa luar biasa beruntungnya hidupnya karena telah diberkahi dengan kehadiran dua orang istri yang bukan hanya berparas sangat cantik jelita, tetapi juga luar biasa perhatian dan penyayang terhadap dirinya. Beberapa waktu kemudian, latar cerita berpindah ke aula utama Sekte Iblis Surgawi. Di dalam ruangan megah tersebut, Luwu King dan Ratu Yauci sudah terlebih dahulu hadir dan duduk menunggu, disusul oleh Ningtian yang berjalan santai menghampiri mereka. Begitu Ningtian mengambil tempat duduk, Ratu Yauci segera membuka pembicaraan serius. Ia melaporkan kepada Ningtian bahwa setelah ia menghabiskan waktu berhari-hari meneliti berbagai literatur dan teks kuno di perpustakaan akhir-akhir ini, ia akhirnya berhasil menemukan sebuah solusi nyata untuk menyembuhkan kondisi suaminya secara total. Ratu Yauci mulai membacakan sejarahnya. Di masa lampau, diceritakan bahwa ada sebuah kolam suci Dewa Surgawi yang keajaibannya terbentuk murni dari endapan sisa-sisa esensi cair dari tubuh seorang dewa asli yang telah gugur. Ia melanjutkan bahwa kolam suci tersebut ternyata secara ajaib masih bertahan hingga detik ini dan kualitas airnya diklaim masih sangat murni serta mengandung tingkat keilahian yang utuh. Berdasarkan temuan tersebut, Ratu Yauci sangat menyarankan agar Ningtian segera pergi dan berendam di dalam kolam Dewa Surgawi itu dengan alasan bahwa kemurnian air dewa tersebut dipastikan akan mampu membersihkan dan melarutkan sisa residu energi iblis di dalam jalur meridiannya, sekaligus memberikan bonus manfaat untuk memperbaiki dan memperkuat kondisi fisik tubuhnya secara keseluruhan. Saran pengobatan yang menjanjikan itu membuat Ningtian merasa sangat tertarik. Ia mengangguk setuju dan langsung menanyakan letak pasti koordinat geografis dari kolam ajaib tersebut berada. Luwu King mengambil alih penjelasan dan menjawab bahwa secara teritorial, kolam suci itu terletak di wilayah kekuasaan domain langit, tepatnya berada di dalam area yurisdiksi milik Sekte Piao Miao. Mendengar nama sekte tersebut, ingatan Ningtian seketika kembali memutar kenangan di masa lalunya. Ia teringat jelas pada pertemuannya dengan sosok Putri Yueling, sang pewaris yang berasal dari Sekte Piao Miao. Sebuah pertemuan yang terjadi pada saat ia masih menggunakan identitas penyamaran sebagai Ning Xuai di wilayah Kerajaan Suci tempo hari. Melanjutkan laporannya, Luwu King memberitahu suaminya bahwa karena ia sudah mengetahui lokasi tersebut, ia telah mengambil inisiatif proaktif dengan mengirimkan seorang utusan resmi ke wilayah Kerajaan Suci, membawa misi khusus untuk memberikan undangan langsung agar Putri Yueling bersedia datang berkunjung ke markas mereka. Tindakan antisipasi Luwu King itu sangat tepat waktu. Hanya berselang beberapa saat kemudian, sosok Putri Yueling tiba dan melangkah masuk ke dalam aula. Ia tampak sedikit bingung karena baru saja menerima panggilan darurat dari Permaisuri Sek dan langsung menanyakan apakah sedang terjadi sebuah krisis atau masalah yang sangat serius hingga mengharuskan Luwu King mengirimkan surat undangan mendadak seperti ini. Tidak ingin membuang waktu untuk basa-basi yang tidak perlu, Ningtian segera bangkit menghampiri dan menyampaikan permintaan utamanya. Ia meminta
tolong secara langsung agar Putri Yueling bersedia menjadi pemandu jalan dan mengantarnya pergi menuju wilayah Domain Langit untuk mengunjungi markas sekte Piao Miao. Namun, permintaan tolong dari Ning Tian itu langsung dijawab dengan sebuah fakta yang sangat mematahkan harapan. Dengan raut wajah menyesal, Putri Yueling menjelaskan bahwa misi itu tidak mungkin dilakukan saat ini karena sekte Piao Miao telah lama mengambil keputusan drastis untuk menutup dan mengunci rapat seluruh gerbang perbatasan wilayah mereka dari dunia luar. Laporan mengejutkan mengenai isolasi wilayah tersebut kontan membuat Ning Tian dan kedua istrinya terdiam kaku karena syok dan kebingungan.